Kesal kerja tak sesuai hati, ini cara Soeharto cari duit saat nganggur. Kisah masa muda Soeharto tidak selalu dihiasi dengan keberuntungan. Jauh sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia, ia pernah mengalami masa sulit sebagai pengangguran, hingga harus melakukan berbagai cara agar bisa bertahan hidup, termasuk mencoba peruntungan melalui permainan berisiko. Peristiwa ini terjadi pada dekade 1930-an, ketika kehidupan Soeharto masih jauh dari kemewahan dan pengaruh politik yang kelak ia miliki. Seperti halnya banyak masyarakat Indonesia pada masa itu, pendidikan dianggap sebagai jalan utama untuk memperbaiki kehidupan. Maka, Soeharto pun menempuh pendidikan hingga tingkat sekolah menengah, atau yang dikenal sebagai Skakel School. Namun, setelah lulus, harapan tersebut tidak langsung terwujud. Pekerjaan yang didamkan tidak juga datang, membuatnya harus menghadapi kenyataan sebagai pengangguran di usia belasan tahun. Beruntung, fase pertama tanpa pekerjaan ini tidak berlangsung lama. Soeharto akhirnya memperoleh pekerjaan sebagai petugas bank, yang tugasnya berkeliling memberikan pinjaman kepada warga dari rumah ke rumah. Meski memiliki penghasilan, pekerjaan tersebut tidak sejalan dengan apa yang ia rasakan sebagai panggilan hidup. Tak lama kemudian, ia memutuskan berhenti dan kembali menjalani hidup sebagai pengangguran untuk kali kedua. Dalam masa tanpa pekerjaan ini, Soeharto menghabiskan banyak waktu di lingkungan masjid dan aktif sebagai pengurus. Di sela-sela aktivitasnya itu, ia menemukan informasi mengenai perekrutan prajurit oleh Tentara Kerajaan Hindia Belanda, KNIL. Tanpa ragu, ia mendaftar dan setelah melalui masa tunggu, akhirnya diterima menjadi bagian dari militer. Hidupnya pun berubah drastis. Ia mulai berdinas di beberapa daerah seperti Malang, Gresik, dan Bandung dengan gaji bulanan sebesar 60 gulden. Namun, keberuntungan tidak selalu berpihak. Pada Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang, menandai berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia. Perubahan ini kembali membuat Soeharto kehilangan pekerjaan. Untuk ketiga kalinya dalam hidupnya, ia kembali menganggur. Kondisi ini menjadi salah satu masa tersulit dalam hidupnya. Dengan hanya memiliki sisa uang 1 gulden, ia menghadapi ketidakpastian, baik dari sisi ekonomi maupun keselamatan pribadi, mengingat statusnya sebagai mantan anggota KNIL yang kini menjadi target rezim Jepang. Dalam tekanan tersebut, Soeharto mencoba jalan yang tidak lazim. Ia memasuki dunia permainan berisiko, tepatnya bermain kartu cemeh, atau permainan menggunakan kartu kecil. Uang 1 gulden yang ia pertaruhkan justru membawanya pada kemenangan besar. Dari permainan itu, ia berhasil membawa pulang 50 gulden. Nilai ini, jika dikonversi ke harga emas saat ini, setara dengan sekitar 47 juta rupiah. Kemenangan ini menjadi penyelamat yang membuatnya mampu bertahan hidup selama beberapa bulan ke depan. Uang tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk menyamarkan identitasnya sebagai mantan tentara KNIL. Ia membeli pakaian baru dan tiket perjalanan untuk kembali ke kampung halaman. Dari Yogyakarta, ia kemudian melanjutkan perjalanan ke Wonogiri, tempat di mana ia mulai membangun kehidupan baru.